Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2890. Thunder Kilin yang arogan memancarkan ketakutan di matanya. Kemudian, dia merangkak turun dan berlutut di hadapan Lin Yan. Bang, bang, bang. Dia berlutut dan bersujud 3 kali seperti manusia, lalu dia berdiri dan pergi. Menurutnya, kata-kata Lin Yan, keluar, merupakan kebaikan baginya. Kalau tidak, dia akan langsung pingsan. Dia sangat berterima kasih atas kebaikan ini. Ketika Thunder Kilin pergi, Dong Luo, Lan Lian, dan yang lainnya terkejut. Bahkan Su Chen sendiri terkejut. Thunder Kilin benar-benar berlutut di hadapan Lin Yan. Bakat Su Chen sangat luar biasa sehingga Thunder Kilin bersedia menjadi tunggangannya. Hari ini, Lin Yan muncul dan semuanya berubah. Ini juga membuat mata Su Chen penuh dengan kesungguhan. Menatap Su Chen, Lin Yan berkata, bisakah kita bergerak sekarang? Tapi kemudian Su Chen mendengus dingin. Bahkan jika Lin Yan bisa melakukan ini, dia tidak merasa takut. Siapa di antara para jenius di dunia yang bisa melawanku? Su Chen menatap Lin Yan, suaranya seperti guntur. Hal ini membuat Lan Lian, Dong Luo, Huo Da, Jinsu dan murid-murid Tian Yuan lainnya tampak gembira, karena mereka ingin melihat Lin Yan ditekan. Biarkan aku melihat wajahmu yang sebenarnya. Kemudian, Su Chen berteriak lagi, dan sosoknya datang ke Lin Yan dalam sekejap seperti sinar cahaya. Kecepatan ini sangat cepat, bahkan Lin Yan hanya 1 poin lebih cepat darinya. Ketika dia datang, Lin Yan bergerak dan segera menghindar di depannya, berdiri di belakangnya, dan meninjunya tiba-tiba. Seolah merasakan angin kencang di belakangnya, Su Chen tidak berbalik, tetapi mendorong telapak tangannya ke belakang dengan tiba-tiba. Telapak tangan ini menghantam tinju Lin Yan. Tiba-tiba, tubuh Su Chen terlempar mundur beberapa langkah. Melihat pemandangan ini, Dong Luo, Lan Lian dan yang lainnya semua mengerutkan kening. Dalam imajinasi mereka, kekuatan telapak tangan Su Chen saja sudah cukup untuk menghancurkan Lin Yan. Tapi sekarang, mengapa seperti ini? Wajah Su Chen langsung menjadi lebih dingin. Dengan kekuatanmu, apakah kau masih bisa mengalahkan Ling Xi? Itu tidak lebih dari karena Ling Xi bertarung terlalu banyak, menyebabkan kekuatan spiritualnya terkuras, dan kau hanya memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya. Lin Yan berbicara, suaranya dingin. Ini membuat Dong Luo, Lan Lian, dan yang lainnya tampak bingung. Aku mengalahkannya, dan memenangkan setengah dari jurusnya. Su Chen berteriak, suaranya seperti guntur dan kilat, membombardir Lin Yan. Namun menghadapi kekuatan seperti itu, Lin Yan menamparnya dengan tamparan. Bang! Kekuatan itu langsung menghantam tanah, mengaduk awan debu. Adegan ini membuat semua orang merasa sangat ketakutan. Sekarang, mereka semua dapat melihat bahwa kekuatan Lin Yan sebenarnya di atas Su Chen. Siapa kau? Tidak pernah ada seorang pun di Laut Cina Selatan. Dari kekuatan apa kau berasal? Su Chen mengerutkan kening. Mereka semua mendengar bahwa suara Lin Yan adalah seorang pria, tetapi pakaian seperti ini terlalu misterius. Kau tidak perlu tahu. Aku datang ke sini hari ini untuk memberitahumu bahwa kau tidak sebanding dengan Ling Qi. Suara Lin Yan seperti guntur, bergema ke segala arah. Suara ini berubah menjadi jalan yang agung. Kitab suci Buddha dan Tao semuanya dipadatkan oleh Lin Yan. Gelombang suara yang beresonansi dari jalan agung ini membuat gendang telinga Su Chen berdengung. Mereka semua gemetar. Tidak jauh dari sana, mata indah Miao Han bersinar terang. Dia mendengarkan suara itu dan tampaknya memiliki beberapa wawasan. Ini sangat bermanfaat bagi kultivasinya. Hari ini, menghadapi Su Chen, Lin Yan sama sekali tidak menunjukkan kitab suci Buddha, tetapi menggunakan kitab suci Tao. Setiap lapisan kekuatan mengandung makna sejati Taoisme. Kekuatan semacam ini membuat Su Chen terus mundur. Akhirnya, Lin Yan meluncurkan telapak tangan pembunuh darah, yang berisi 200 hukum langit dan bumi. Di bawah telapak tangan ini, Su Chen tidak dapat menahan dan memuntahkan darah. Dia adalah tubuh kaisar dan memiliki aura kaisar. Ini benar-benar tajam. Tetapi hari ini, menghadapi Lin Yan, dia batuk darah. Praktisi seperti Lan Lian dan Dong Luo hanya tercengang. Gerakan Lin Yan sangat ganas, tetapi pembunuhannya menentukan, sehingga Su Chen tidak dapat melawan sama sekali. Buka! Su Chen berteriak, dan darah di tubuhnya melonjak. Kekuatan garis keturunan. Lan Lian dan yang lainnya memusatkan pikiran mereka. Mereka tidak menyangka Su Chen akan menunjukkan kekuatan garis keturunan ini begitu awal.
Ketika kekuatan ini muncul, guntur dan kilat mengamuk di sekelilingnya. Itu adalah guntur emas asli. Fisik tubuh guntur emas kuno juga pecah. Huoda menelan ludahnya dengan sekali teguk. Sepertinya dia juga ingin bertarung untuk menentukan hasilnya. Para siswa di Tianyuan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Sekarang, itulah kekuatan sejati Su Chen. Tubuh guntur emas kuno, keberhasilan kecil. Sekilas, Lin Yan melihat Su Chen dan mengetahui fisik dan tingkat kultivasinya. Fisik seperti ini sangat kuat. Sayang sekali sekarang hanya keberhasilan kecil, yang setara dengan fisik kaisar dari pantai seberang. Itu belum iklim. Jika Anda berlatih hingga keberhasilan besar, itu bisa setara dengan tubuh reinkarnasi setengah langkah. Pada saat itu, ketika guntur emas keluar, kehampaan meledak, dan segala sesuatu dalam jarak 100 mil musnah dan tidak ada kehidupan. Sayangnya, Su Chen tidak mencapainya sama sekali. Dengan fisik ini, Anda masih ingin bersaing dengan saya. Bahkan jika dia adalah kaisar surga, Lin Yan masih meremehkan. Dengan gerakan tubuhnya, dia langsung menuju lautan guntur. Tanah yang ditutupi guntur emas dari tubuhku dapat memusnahkan segalanya. Beraninya kau masuk ke sini untuk melawanku setelah kekuatan garis keturunanku terbuka. Su Chen mencibir. Itu hanya garis keturunan setengah langkah reinkarnasi. Teriak Lin Yan. Itu saja. Dua kata ini sangat mengejutkan Lan Lian, Dong Luo, dan yang lainnya hingga mereka tidak bisa berkata-kata. Tampaknya di mata orang misterius ini, hanya garis keturunan reinkarnasi yang dihargai olehnya, bukan? Siapa orang ini? Kuncinya adalah orang ini sendiri tidak memiliki garis keturunan, tetapi dia meremehkan garis keturunan reinkarnasi setengah langkah milik orang lain. Dia orang yang kejam. Dong Luo akhirnya memikirkan kata untuk menggambarkan Lin Yan. Ini adalah orang yang benar-benar kejam. Namun, di bawah guntur emas tubuh Su Chen, tidak ada kultivator muda yang bisa melawannya. Dong Luo dan yang lainnya datang terlambat, tetapi pada akhirnya mereka melihat Su Chen mengalahkan Ling Qi dengan setengah gerakan dengan kekuatan ini. Sekarang, Lin Yan juga akan kalah, bukan? Namun setelah memasukinya, Lin Yan akan meledak melawan langit. Tiba-tiba, guntur emas di sini tiba-tiba mandek. Kekuatan melawan langit mengubah segalanya menjadi dojo miliknya sendiri. Tempat ini bukan lagi medan perang utama Su Chen, juga bukan dunia atau bahkan master yang menciptakan tempat ini yang memiliki keputusan akhir, tetapi milik Lin Yan. Dengan semua ini di tangannya, teknik bertarung Lin Yan juga ditampilkan secara ekstrim. Tubuh reinkarnasi abadi di tubuhnya juga meledak dengan kekuatannya. Dengan ledakan keras, guntur terus-menerus meraung. Petir emas juga dilepaskan di sekitar Lin Yan. Namun, guntur emas semacam ini bahkan lebih menyilaukan, dan setiap kilatan seperti naga emas yang berputar-putar. Kamu, tubuh guntur emas kuno, sukses besar atau puncak? Su Chen membelalakkan matanya, tidak percaya, seolah-olah dia telah melihat hal yang paling menakutkan di dunia.